Ketegangan mewarnai unjuk rasa ribuan supir truk di Surabaya, Jawa Timur. Supir menuntut aturan ulang terkait pembatasan muatan dan ukuran truk yang mereka anggap merugikan sopir. Para sopir truk yang menggelar aksi di depan kantor Dishub Jawa Timur ini berencana pindah ke markas Polda Jawa Timur. Tetapi niat mereka diredam polisi yang berujung adu mulut. Sopir ini datang membawa truk memprotes aturan odol over dimension overload. Menurut sopir, jika aturan diterapkan harus ada kebijakan tarif atau ongkos angkutan logistik. Mereka juga tidak mau dianggap melanggar hukum. Bukan pengurangan gaji lagi, Pak. Sekarang kami dijadikan pelaku kriminal di jalan yang memberi muatan, yang punya armada, dan kami adalah driver dijadikan pelaku kriminal. Kami akan ditindak pidana, Pak, terkait dengan UU odol ini. Para sopir mengeluh karena di lapangan mereka yang dikorbankan. Jika terkena tilang, perusahaan selaku pemberi muatan tidak mau bertanggung jawab. Akibatnya uang gaji mereka yang dipotong. Yang dipermasalahkan itu overdimensi, itu masalah terpal tajukan itu. Padahal kalau tanpa tajuk, kalau kita bawa barang-barang pasti rusak. Aksi sopir yang membawa truk berukuran besar ini membuat jalan tol ruas Ahmad Yani Surabaya tertutup. Selain di Surabaya, unjuk rasa juga berlangsung di Jawa Tengah. Gelombang unjuk rasa supir truk juga terjadi di sejumlah daerah. Di Pelabuhan Gilimanuk, situasi sempat memanas saat supir truk sengaja menutup ruas jalan. Iring-iringan truk besar berkumpul di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Ratusan sopir truk di Semarang ini berunjuk rasa menentang aturan pemerintah terkait overdimension overloading. Masa dari pengemudi truk se-Jawa Tengah ini menggelar aksi demo untuk menolak aturan truk overdimensi dan overload atau odol yang dinilai merugikan pengemudi truk. Sambil membentangkan poster dan spanduk penolakan aturan truk odol, ratusan pengemudi truk meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk meninjau ulang atau membatalkan aturan truk odol. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka mengancam akan mogok dan melumpuhkan jalanan. Unjuk rasa sopir truk juga terjadi di Jembrana, Bali. Aksi demo para sopir truk logistik pun sempat diwarnai dengan aksi penutupan jalan Denpasar Gilimanuk. Sejumlah kendaraan truk sengaja diparkir memenuhi jalan menuju akses pelabuhan Gilimanuk. Sempat terjadi debat antara sopir dan koordinator aksi terkait penutupan jalan. Para sopir bersikukuh akan menutup jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Aparat kepolisian Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dan Polres Jembrana berusaha melakukan mediasi dengan para sopir. Meski berjalan alot, akhirnya aksi penutupan jalan berhasil dibubarkan. Kita ke Jakarta sambil menahan rasa sakit dan wajah berbalut perban. Ketua Umum KNPI Haris Pertam hadir dalam sidang Ferdinand Huta Hayan. Haris menduga ada dalang besar di balik kasus pengeroyokan dirinya. Dengan balutan perban dan masker, Ketua Umum KNPI Haris Pertama tetap hadir dalam sidang Ferdinand Huta Hayan siang tadi. Sehari jelang sidang, Haris dipukuli orang tak dikenal di depan restoran di kawasan Cikini, Jakarta. Haris mengatakan seharusnya ia dirawat di rumah sakit. Namun dengan pertimbangan dokter, dirinya dipersilakan untuk rawat jalan dan menghadiri sidang. Saya sangat yakin bahwa pelaku tersebut memang dibayar untuk menghabisi nyawa saya karena ada bahasa kalimat bunuh dan mati. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pengeroyokan. Kemudian terkait dengan kasus ini, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan ketiga orang yang kita tangkap ini dengan sangkaan pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Sebelumnya, Ketua KNPI Haris Pertama babak belur setelah menjadi korban pengeroyokan orang tak dikenal. Sebagai sosok yang kerap vokal dan melaporkan tokoh kontroversial ke jalur hukum, Haris menduga ada dalang besar di balik pengeroyokan dirinya. Antri minyak goreng menyebabkan anak-anak menangis karena terjepit. Stok minyak yang kurang membuat warga harus berebutan. Ratusan warga mengantri demi mendapatkan minyak goreng di Kompleks Pasar Sentral Wonomulyo, Mamuju, Sulawesi Barat. Warga bahkan mengabaikan protokol kesehatan. Tak hanya saling berdesakan, hampir semua warga tidak menggunakan masker. Ironisnya lagi, banyak warga yang membawa anak-anak. Akibatnya anak-anak ini menangis histeris karena terjepit di tengah kerumunan. Minyak goreng di tempat ini dijual seharga Rp80.000 per 5 liter. Meski lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, warga tak punya pilihan karena tidak menemukan stok minyak goreng di tempat lain. Sementara pemilik toko menyatakan minyak goreng tidak didapat langsung dari distributor, melainkan sudah berpindah tangan sehingga tidak bisa dijual seharga Rp14.000 per liter. Agak-agak di bawah harganya. Lebih murah harganya. Berapa dibelikan itu? 80. Biasanya berapa? 90. Ini berapa liter ini? 5 liter. Di tempat lain tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, cuma di sini. Jadi kita berdesak-desakan tadi ambil. Ya tergantung demi minyak kita antri. Minyak subsidi, selama subsidi minyak tidak pernah datang. Itu yang kendalanya. Jadi masyarakat kasihan itu merasa resah karena dia mau beli minyak, tidak ada minyak. Karena saya mau minta masyarakat semua dapat. Dibatasi Pak, ini pemerintah. Saya batasi Pak. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang semakin mengkhawatirkan. Sebuah rumah berlantai 3 di Palembang digerebek polisi karena menjadi pabrik senjata api rakitan. Informasi itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang dibuka dari kecelakaan mobil patroli polisi di Bogor. Kecelakaan di Jalan Raya Jakarta Bogor kilometer 50 ini melibatkan sebuah mobil patroli polisi dengan pengendara motor. Akibat kejadian ini, 5 orang mengalami luka berat dan ringan. Menurut saksi, mobil patroli melintas dari arah Bogor menuju Cipinang dengan kecepatan tinggi. Akibat hilang kendali, mobil menabrak pembatas jalan lalu menyambar motor dan pejalan kaki. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan situasi dan membawa korban ke rumah sakit. Sarana olahraga di Taman Haji Miran, Kanal Banjir Timur ini dibakar orang tak dikenal. Pelaku membakar 3 ban bekas yang biasa digunakan untuk berolahraga hingga menyambar ke tiang. Mendapat laporan, petugas segera datang ke lokasi. Kurang dari 1 jam, api bisa dipadamkan. Polisi masih dalami motif pelaku pembakar sarana olahraga ini. Dua polisi terdakwa kasus dugaan pembunuhan 4 laskar FPI dituntut 6 tahun penjara. Menurut jaksa, Ibda Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan terbukti melakukan pembunuhan dalam perkara penembakan laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. Jaksa juga meminta agar kedua terdakwa segera ditahan. Hal yang memberatkan, kedua anggota polisi ini telah menghilangkan nyawa seorang yang tidak proporsionalitas dalam tugas. Anggota unit Ranmor Polrestabes Palembang ini menggerebek rumah di Lorong Gayam, Kelurahan 36 Ilir yang dijadikan home industri senjata api rakitan. Pemilik rumah berhasil kabur karena memantau kedatangan polisi dari CCTV. Seluruh sudut rumah berlantai 3 ini disisir dan menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Petugas juga menyita alat untuk membuat senjata api seperti alat pembuat silinder senpi, kunci, gerinda, mesin las, dan mesin bor.
Dua pelaku penyuntikan pembesaran payudara yang menyebabkan warga meninggal ditangkap. Keduanya melakukan tindakan operasi di sebuah kamar hotel di Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa cairan silikon, alat suntik, alkohol, serta obat bius. Menurut polisi, penyuntikan yang menyebabkan kematian ini merupakan tahap 2. Usai melakukan suntik silikon, korban meninggal karena mengalami kebocoran pada payudara. Pelaku yang bekerja di sebuah salon sudah menjalankan bisnis suntik silikon ilegal sejak tahun 2004. Punya harta miliaran, Wakil Wali Kota Tegal masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Mengapa ini bisa terjadi? Kita akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi. Tetap di iNews Prime.